Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pertemuan ke berapa untuk ini kelas A atau B ya? Kelas B, Ibu. Kelas Kelas B. kelas B itu jadwalnya besok, Rabu ya? Iya, besok. Besok ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai mana? Kemarin itu, kemarin tugas kita, ini Bu, apa, meng-highlight yang jurnal yang Ibu kasih, terus diminta Mhm, untuk menjelaskan. mhm. Hmm. Berarti kita sudah pertemuan, hari ini pertemuan ke berapa? Masih, masih ketiga, Ibu. Tugas kemarin Ketiga itu kan ya? tugas kedua yang kita Oke. disuruh nge-highlight. Yes, betul. Sebentar, kita lihat tuh dua, tiga, empat. Berarti pertemuan ketiga ya. Berarti pertemuan keempat nanti kamu langsung ke presentasi ya. Kelompoknya sudah dibuat belum? Kelompok untuk ini tugas kelompok sudah dibuat belum? Kelompok itu masih sama ya, harusnya Bu, ya. Kenapa? Kelompoknya tetap berdua kan ya maksudnya. Ibu. Soalnya sebelum tugas sebelum juga berkelompok, tapi dua orang doang. Apa Iya, pakai yang itu betul. aja? Kelompok-kelompok yang sama kan ya? Oh, Yang sama. Sebentar, Ibu mau coba lihat dulu. Midterm test, kemudian, ya, berarti nanti satu, dua, tiga, empat pertemuan selanjutnya. Karena kalau di schedule itu kan pertemuan keempat itu udah mulai presentasi ya, betul ya? Pertemuan keempat udah mulai presentasi, berarti hari ini kita selesaikan membahas intro, methods, finding, discussion, and conclusion, gitu ya. Nah, tapi untuk presentasi mulai pertemuan keempat berarti ya, mulai besok dong berarti ya, hari Rabu ya. Nah, itu totalnya ada berapa kelompok? Bentar, Ibu sambil share screen PPT yang ini dulu biar sama-sama dilihat. Totalnya ada berapa kelompok? katakanlah waktu itu 19 kelompok. Oke, 19 taruhlah kelompok. 20 berarti untuk satu kali pertemuan besok 5 kelompok ya. Mulai pertemuan Rabu besok berarti ya. Udah ada 5 kelompok yang siap. Nah, ini mungkin karena kemarin Ibu agak apa terlewat ya, jadi Ibu lupa. Tapi paling tidak 5 kelompok ini sudah siap belum untuk presentasi pekan depan? Maaf Bu, sepertinya untuk kelompoknya masih belum terlalu siap dikarenakan kita belum dikasih rubrik penilaiannya dari itu ya, yang Ibu bilang. Ya, rubrik penilaian sebetulnya nggak usah ditunggu. Jadi, eh, patokannya adalah presentasinya kurang lebih karena 5 kelompok 20 menit. Jadi apa yang kalian presentasikan seperti kemarin kita membahas abstrak misalkan ya, apa yang di apa apa yang perlu kita highlight saat membaca abstrak. Nah, sekarang kita akan membahas mulai dari intro berarti kita selesaikan sampai conclusion seperti itu. Jadi jangan menunggu rubrik penilaian selesai karena memang rubrik penilaiannya memang belum selesai dibuat gitu ya. Seperti itu. Oke. Gimana?
ada pertanyaan, ini nanti setelah UTS soalnya kita mulai ke, kalau misalkan memang besok Rabu belum siap, maka kita bisa diskusi lagi, tapi ini akan mepet sekali nih 3 pertemuan untuk presentasi. Presentasi dari 19 kelompok dibagi 3 gitu ya. Berarti nanti harus betul-betul disiapkan supaya presentasinya lebih concise, tapi juga clear yang dibahas. Ya, jadi tidak melebar, panjang lebar, tapi clear and concise gitu ya. Nanti kalian diskusikan saja kira-kira sudah ini atau belum. Oke, boleh dikasih angka dong untuk kelompok 1, kasih angka 1, 2, kasih angka 2, supaya Ibu bisa melihat ini kelompok berapa nanti yang aktif. Di depan namanya kasih 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 angka. Oke, sebentar ya.
Oke, sorry, tadi ada intervensi sebentar. Nah, kita lanjut ya. Ini sudah dibaca ya. Sudah dibaca, kita akan lihat sama-sama paper ini. Dari judulnya, kira-kira bisa dipahami nggak ini paper tentang apa? Yuk, silakan dikomentari. Dari judulnya, yes, Neil. Dari judulnya, kemarin saya baca, ini tuh ngomongin model Mount Hollow untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan yang kadang tuh suka kebalik gitu loh. Jadi Mhm, dari yang saya baca kemarin juga, kalau kadang kan penjumlahan pengurangan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif itu kan suka ngebingungin siswa ya. mhm, Jadi Mount mhm. Hollow ini ada buat solusi itu. Itu. Mhm. Oke, jadi dari sini kan ada istilah yang familiar ya, walaupun Mount Hollow mungkin di situ ada tanda kutip, tapi ada integer addition and subtraction problems. Jadi ini jelas tentang persoalan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Dari abstrak, di mana ada tujuan yang dinyatakan, tujuan penelitian ini di baris keberapa, boleh disebut? Kan kalian sudah baca, sudah highlight. Di baris keberapa, paper ini menyatakan tujuan. Yuk, langsung dijawab, jangan lama-lama. Kan udah baca. Kita diskusi di sini ya. Yuk, silakan. Mana nih? Mahasiswa mana nih? Gak ada suaranya nih. Di baris kelima, Di Bu. baris ke Oke, Yang Rahmat Yoga. Di baris kelima, coba dibaca ini ya. uh, di study aim to examine Hmm, how the sixth grade hmm. student utilize the Mount Hollow model to solve integer addition and subtraction problems. Yes, betul sekali. Ini tujuannya di state bahwa untuk mengexamine how three, jadi hanya ada 3 partisipan. Biasanya kalau partisipannya kecil, maka ini jelas penelitiannya kualitatif ya. Karena kalau kuantitatif biasanya lebih banyak. Ini hanya 3 orang, kelas 6 ya. Bagaimana mereka menggunakan model Mount Hollow untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada apa lagi? Ada informasi apa lagi di abstrak ini? Yuk, ada apa lagi di abstrak? Ayo, silakan. conclusion in research nggak sih Bu? Yang Mm-mm. these findings highlight the effectiveness di kalimat Highlight. terakhir. Yang Oke. ya, These findings highlight the effectiveness of the Mount Hollow model as an alternative instructional tool, ya. Apa ini yang dinyatakan di sini itu apa? ya kesimpulan dari apa yang dibahas di papernya. Mm-mm. Oke, terus ada apa lagi? Yang di atas nih setelah tujuan apa lagi tuh? Ada Method itu. Ada methods. Yang mana bunga methodsnya? metodenya yang data were collected from student written tests or individual Yes. Ada written test, ada individual interviews, ya. Ya, Di situ after a teaching experiment. Jadi ternyata di sini ada teaching experiment yang melibatkan 25 siswa kelas 6 gitu ya. Itu metodenya, tapi di sini hanya mengambil data dari 3 anak saja. 3 dari 25 anak yang terlibat dalam penelitian. Terus ada apa lagi di sini? Informasinya, temuannya dinyatakan nggak? Temuannya Ada Ibu, dinyatakan temuannya ada di kalimat terakhir. The di yang mana? implication of this study contributes to mathematics education by offering insight into design a visual model that can support concept of understanding in integer mathematics. Ya, yang terakhir ini yang Niel baca barusan itu implications of this study. Jadi ketika ada sebuah penelitian, hasilnya apa, maka hasilnya itu bisa bermanfaat nggak, bisa berdampak nggak. Nah, itu maksudnya implikasi. Nah, tapi kalau temuan penelitian ini dijelaskan di baris keberapa? Temuan atau hasil ini udah jelas nih, findings ya kan?
Jadi findings itu membahas temuan atau hasil penelitian. Ini yang dibahas di baris finding sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 baris setelahnya itu semuanya tentang temuannya ini. Jadi ini kebetulan memang paper Ibu pada waktu Ibu submit itu, ini kalau kalian hitung jumlah katanya lebih dari 250. Cuman kalau udah sampai ke editor sebuah jurnal gitu ya, ketika kita udah bikin abstraknya less than 250, ternyata editornya mengubah gitu kan ya. Dia menambah-nambah beberapa kalimat sehingga at the end dia bisa lebih dari 250 gitu. Jadi memang di sini kelihatannya agak banyak ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi tujuannya ada, methods-nya ada, findings-nya ada. Ya, kemudian di sebelum aim itu ada sedikit background ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke introduction. Di bagian introduction, apa yang bisa kamu cermati dari paper ini? Ini terlalu kecil atau lebih baik satu aja? Ini cukup banyak kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat strukturnya dulu, di struktur ini dia nggak ada judul introduction karena memang dalam uh, aturan di jurnal ini mereka tidak menggunakan subjudul introduction. Cuman biasanya yang memang paragraf pertama itu adalah bagian intro. Nah, di bagian intro ini ada subjudul. Di sini kamu bisa lihat ya, ada integer addition and subtraction, kemudian ada apa namanya instructional design ini yang digunakan dalam teaching eksperimen. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini judul besar yang pertama muncul, methods. Ya enggak? Kalau kalian perhatikan ya. Ada methods, kemudian judul besarnya lagi, result and discussion-nya digabung di sini. Kemudian judul besar selanjutnya adalah uh, conclusion. Seperti itu. Jadi kalau kita mau coba mencermati sebuah paper, lihat dulu strukturnya, judul-judul besarnya, baru kemudian kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, di sini tidak ada judul intro, tapi bukan berarti tidak ada intro. Jadi sebelumnya ini udah pasti introduction ya, walaupun di sini nggak ada judul. Nah, apa yang bisa kamu cermati dari bagian introduction paper ini? Ada yang ingin memberi komentar? Silahkan. Kalau yang dari saya Mm-mm. cerna waktu itu ada di introduction latar belakang itu 11-12 sama yang tadi saya sebut di sebelumnya, yaitu anak-anak atau siswa yang kesulitan eh, Mm. menjumlahkan atau sering menjumlahkan bilangan-bilangan bulat atau kadang sering mengalami kesalahan-kesalahan tertentu gitu Bu. Jadi kadang kesalahan-kesalahan itu tuh suka lewat atau miss. Jadi di beberapa penjumlahan yang berjumlah besar value jadi beda. Oke, bisa nggak Niel tunjukkan di kalimat mana itu ditunjukkan? Jadi Niel udah baca, udah paham. Nah, paragraf berapa, kalimat berapa yang menjelaskan apa yang tadi Niel jelaskan? Coba. Oke, Bu. Yang pertama ini yang kalimat pertama di intro. Research has shown that many students encounter significant challenge in solving problems involving integer addition and subtraction. Dari itu berarti kan ketahuan. Oh, ini berarti masalah awalnya. Berarti masalah utama ini nih siswa yang kesulitan menjumlahkan integer atau mengurangi bilangan bulat ya. Mhm. Integer kesulitan Oke, menjumlah. Oke, lanjut. These difficulties can be attributed by the three factors. Okay, yang first, oke, student often struggle with counterintuitive situation that contradicts their written understanding of real number operation, such as misconceptions. Menekan sini ya, dari sini menekan misconceptions. That addition always result in a larger value and subtraction always results in a quantity. Itu yang kesalahan pertama. Jadi siswa mengira kalau dalam penjumlahan jumlahan itu dia harus besar dan pengurangan selalu berkurang. Itu yang pertama. Dari poin pertama. oke, Terus tadi apa itu? Besar. oke. Ada lagi yang lain mungkin mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan komentar? Silakan. Oh, juga nih, Bu. Yang second, many many students fail to distinguish between different rows of minus sign. Nah, ini yang sempat saya bilang juga, yang sebelum di Mhm, judul, kadang siswa itu suka bingung antara minus dan negatifnya, jadi bingung ini jumlahin atau gimana. Di dalam mhm, dalam penjumlahan atau operasi pengolahan angkanya, mereka suka salah juga.
Lalu yang terakhir, representasi, absence of concrete and meaningful representation that accurately conveys the concept or negative measures contribute to clear misconceptions. Itu itu masih berhubungan sama yang keduanya, yaitu representasi atau bagaimana cara menuliskan bilangan negatif itu masih suka kurang akurat, seperti mungkin tidak ada kurung atau mungkin dalam negatif suka kurang lengkap sama kurung, jadi siswa suka mengalami kesalahan. Contoh paling simpelnya mungkin kita juga masih suka sering ya, itu ketika 2 dikurang berapa sekian, kita tuh bisa nangkap dua hal. Siswa tuh bisa nangkap dua hal, kalau nggak 2 ditambah negatif 2 atau 2 kurang 2 aja. Suka seperti itu, Bu. Yang saya tangkap. Mhm. Oke. Oke, jadi yang barusan Niel itu jelaskan itu isi paragraf 1, ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberi komentar lain mungkin? Yang lain, Ibu mau dengar dari yang lain, silakan. Itu yang paragraf selanjutnya membahas penelitian sebelum-sebelumnya gak sih, Bu? Previous Iya, research gimana? explored. Yes. Mhm. Gimana, Eh, Ramzi? ya, jadi di paragraf tersebut membahas penelitian sebelumnya dengan berbagai model pengajaran bilangan bulat gitu, Bu. Yang digunakan dalam berbagai penelitiannya. Mhm. Jadi di situ ada kelebihan dalam penjumlahan, terus tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penelitiannya juga gitu, Bu. Jadi Mhm. pokoknya seputar penelitian sebelumnya lah. Oke. Oke, ada lagi, Ramzi? Berarti kalau kalian melihat paragraf ya, coba kalian ingat kembali pada waktu kemarin ngambil mata kuliah bahasa Inggris ya. Nah, di bahasa Inggris itu kan kita belajar bagaimana mencari main idea sebuah paragraf. Masih ingat nggak? Jadi, saat kamu lihat paragraf, kamu cari mana sih main idenya. Ada satu kalimat yang menjelaskan main idenya. Nah, di situ kalau kita perhatikan paragraf pertama main idenya yang mana? Yang ini tadi disebut oleh Niel ya. Nah, students encounter significant challenges when solving problems involving integer addition and subtraction. Nah, at least ada 3 faktor. Nah, 3 faktornya dijelasin di kalimat selanjutnya. Benar nggak? Nah, kemudian di paragraf kedua, mana main idenya? Main idenya adalah yang kalimat pertama. Jadi, ada masalah, tapi kemudian penelitian-penelitian sudah banyak yang meneliti bagaimana mengatasi masalah tersebut, kan gitu ya? Nah, sehingga di kalimat selanjutnya dijelaskan apa saja sih penelitian yang sudah ada gitu. Selanjutnya untuk paragraf selanjutnya, apa yang bisa kamu highlight? Silakan. Yang paragraf pertama ya, several research indicate Paragraf the student and paragraf ya ketiga. encounter. Oh ya, Mas, paragraf ketiga yang bagian depannya, Bu. Several Hmm, research indicate that student encounters greater difficulties in solving integer subtraction problem compared to addition problem. Berarti maksudnya masalah di paragraf ketiga ini ternyata dalam riset ini ternyata tuh siswa tuh lebih susah atau lebih susah memproses masalah-masalah operasi bilangan integer yang bersifat pengurangan daripada penambahan. oke, itu main idenya dari paragraf ketiga ya. Ternyata soal-soal pengurangan lebih sulit daripada soal penjumlahan. Di bawahnya tuh dijelaskan ya kalimat-kalimat yang mendukung main idea. Kenapa pengurangan dikatakan lebih sulit, kan gitu ya. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya, silakan yang lain boleh. Yang lain boleh komentar, silakan. Jangan diam aja. Ini yang masih pada off cam nih. Nanti ibu sebut namanya nggak nyaut, ibu anggap nggak hadir ya. Ibu nggak tahu nih kalian hadir kelas apa enggak nih. Howdy, Nuria, Rumi. Hmm, Kalau online kan ibu nggak tahu kehadiran kalian. Apakah betul-betul menyimak atau enggak. Rifdah,
Eh, Rahmat Yoga, Rahmat Yoga ada. Kok nggak dikasih angka di depannya? Kan Ibu minta kasih angka tadi. Maaf Bu, tadi Oh, kepental jadi namanya keulang. oh, Felicia ada? Felicia Vinka? Felicia? Muhammad Ada, Bu, Naufal ada. ada? Ada Bu, hadir Bu. Tadi saya Oke. tentang sinyalnya di misalkan agak ngelag. Iya, silakan Muhammad Naufal. Di paragraf ini sekarang apa main ID-nya? Yang di paragraf yang mulai dari challenges in making Yes. sense, Bu. Ya, betul. Apa? Main ID-nya apa? Kan sudah baca ya. Ibu kasih waktu kemarin udah lebih dari seminggu loh baca. Kita nggak ketemu gitu. Berarti ini belum dibaca ya. Apa main ID-nya, Naufal? Sebentar Bu, maaf Bu, sebentar. Hmm. Ini kalau dikasih tugas, kalau nggak baca, susah jadi diskusinya kan. Waktunya banyak terbuang gitu loh. Selain Naufal, silahkan. Ibu Oh, Bu, mungkin saya sudah menjawab, Bu. Siapa tuh? Enggak yoga aja, Bu. Silakan yoga. Mm-mm. ini kalau di paragraf ke berapa ini ketiga ya. Ini ngebahas challenge in making sense of the integer subtraction concept are not only due to the lack of tangible and intuitive representation for negative integer, but also due to the gap between concrete representation and abstract mathematics. Jadi tantangan dalam menjelaskan apa pengurangan konsep pengurangan di bilangan bulat itu eh, bukan cuma di apa tantangannya itu bukan cuma di contoh nyata atau intuitive representation, tapi juga ada gap di antara konkret representasi yang konkret dan abstrak matematika yang abstrak gitu. Apakah kalimat setelahnya itu menjelaskan main idea tersebut? Kalimat setelahnya pada paragraf yang sama, apakah menjelaskan main idea tersebut? Mensupport nggak kalimat yang pertama? Kalimat selanjutnya nge-support sih. Nah, di sini bilang a element of learning with manipulative could cause students failure in understanding concepts. Thus, the abstraction Mhm. process from the interpretation from mathematics is crucial in developing students. Iya, jadi kalau kalian perhatikan paragraf ini, kalimat pertama tuh maksudnya apa sih? Boleh pakai bahasa Indonesia supaya intinya kita sama-sama paham. Maksudnya kalimat ini apa? Bahwa kesulitan dalam memahami konsep pengurangan, terutama berkaitan sama bilangan negatif ya, itu bukan hanya karena representasi bilangan negatifnya yang nggak ada gitu. Karena kalau anak belajar bilangan positif kan, dia biasanya menghitung kuantiti benda ya. Bendanya bisa dihitung ya. Ada apel, berapa banyak apel. Tapi kalau bilangan negatif, nah apa yang dihitung? Nah, itu yang kadang-kadang suka apa namanya kontradik sama common sense kita gitu kan ya. Tapi ternyata ada gap juga antara concrete representation sama abstract mathematics. Jadi di bawahnya itu dijelaskan tuh bahwa studi-studi yang disebut itu mereka menggunakan berbagai macam model dengan concrete representation, tapi kemudian pada saat
mengarah ke konsep yang abstrak, modelnya udah nggak kepake lagi gitu. Jadi ada gap antara concrete representation sama matematika yang abstrak. Itu maksud dari paragraf ini. Nah, selanjutnya di sini paragraf selanjutnya apa main idenya? Dia Ini ngenalin tentang Mount Hollow. Agnia, yang mana? Yang kalimat nomor berapa yang jadi main idea? Kalimat pertama, Bu, yang this study introduced the Mount Hollow model, a refined version of the naturalization model in which the additive inverse property plays a crucial role in student reasoning. Jadi di situ kayak penelitian ini ngenalin Mount Hollow model, yaitu versi penyempurnaan dari model naturalisasi, di mana itu sifatnya inverse additive. Jadi berperan penting dalam penalaran siswa tentang operasi bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan nggak kalimat pertama itu? mendukung Ibu. Kalimat selanjutnya itu kan ngebahas tentang penelitian sebelumnya ya Bu. Yang Mm-mm. dimana itu kayak apa bisa apa maksudnya kayak eh, referensi untuk penelitian ini gitu. Karena ini untuk studi yang ini kan dia introduce the Mount Hollow model. Mm-mm. Jadi kalimat selanjutnya itu tentang penelitian sebelumnya yang dimana itu bisa yang dimana itu eh, ini untuk apa namanya studi ini gitu. Mm-mm. Maksudnya a prior investigation explore a model with similar characteristic dari penelitian Sari tahun 2020. Jadi maksud dari paragraf ini untuk menunjukkan apa? Apa yang dibahas di studi ini, Apa yang dibahas keterbaruan tadi ini? dari penelitian sebelumnya Iya, keterbaruannya di mana? di mod the Mount Hollow model untuk bilangan bulat. Iya, jadi intinya kalau kita lihat paragraf ini eh, mengusulkan ya, mensuggest penggunaan monoholo model. Di penelitian sebelumnya ini sudah pernah diteliti, tapi ternyata masih ada gap, masih ada masalah. Nah, masalahnya dijelaskan nggak di sini? Nih, ada masalah di sini ya. Dual representation impose significant cognitive demands. Jadi dia itu di penelitian SARI yang 2020 itu masih ada beberapa analisis yang menunjukkan siswa itu masih kesulitan. Sehingga di penelitian ini dibutuhkan apa? A more intuitive context. Gitu. Jadi ada masalah, masih ada masalah di penelitian yang sebelumnya, sehingga diperlukan adanya perbaikan di penelitian ini. Jadi yang diperbaiki adalah konteksnya diganti. Kalau sebelumnya konteksnya adalah ini ya, ini konteksnya ya, scores and forfeit. Nah ini konteksnya diganti. Nah terus paragraf selanjutnya nih, paragraf selanjutnya tentang apa? Itu ini Bu, perbedaan utama antara model Hills and Dallas dan model Mount Hollow memperkenalkan pengurangan subtraction negatifnya itu. Jadi maksudnya gimana? Intinya apa dari paragraf ini? Intinya eh, perbedaan model Hills Dallas sama model Mount Hollow. Iya, betul. Jadi memang kalau dilihat, itu kalau kamu lihat di website New Zealand, kurikulum New Zealand, itu mereka menggunakan model yang eh, apa namanya mirip dengan model Mount Hollow. Dia sama-sama bukit dan lembah seperti itu. Cuma di sini dikatakan ada perbedaan yang mendasar antara model ini dengan model di kurikulum New Zealand. Jadi ini perlu dijelaskan karena memang untuk menunjukkan bahwa memang ini adalah dua model yang bisa dikatakan mirip tapi berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini sampai sini kira-kira introduction udah selesai belum? Introduction udah selesai belum? Belum, masih banyak lagi. Masih lanjut. Kenapa? Karena belum ada
Belum ada Rumusan poin di sana. masalah. Rumusan masalah. Di mana kamu bisa nemuin rumusan masalah? Halaman berapa? Ya, Di sini paling kan terakhir, Bu. halaman paling terakhir sebelum. Sebelum metode. Nah, jadi sebelum judul method, kita coba cari ada nggak? Nah, ini dia. Ini kan methods nih, section yang kedua ya. Di sini ada this study aims to address the following research questions. Ada dua research questions yang dinyatakan dalam paper ini. Ya, nah apa yang dimaksud dengan landslide analogi, apa yang dimaksud dengan digging strategy itu dibahas di paragraf sebelumnya. Jadi memang bisa dikatakan beberapa paper itu pada saat membahas intro, dia juga membahas kerangka teorinya, ya. Nah, walaupun di sini tidak ditulis theoretical framework ya, ada beberapa yang nulis judul, tapi di sini ditulis subjudulnya aja. Misalkan di sini tadi ya, tentang integer addition and subtraction. Apa sih konsep penjumlahan dan pengurangan? Di sini dijelaskan, gitu ya. Kemudian beberapa referensi terkait konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif dari beberapa referensi yang terdahulu juga dijelaskan. Kenapa ini perlu? Karena teori ini nanti akan digunakan saat menganalisis hasil, ya, hasil-hasil temuan dalam penelitian. Kayak misalkan ini fundamental principle. Nah, ini namanya kan additive inverse property ya. Satu tambah min satu sama dengan nol atau X plus min X sama dengan nol. Itu adalah fundamental principle untuk model ini gitu. Nah, kemudian penelitian orang lain juga di sini ada berbagai macam konseptual model. Nanti akan dibahas juga model ini berkaitan sama model yang mana. Biasanya itu di diskusi, discussion section, itu ada pembahasan tentang hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori yang disebut di sini. Nah, itu pentingnya kita memaparkan theoretical framework ya. Kemudian ada lagi ini masih bicara tentang konseptual model ya. Kemudian, nah ini ada subjudul. Subjudul ini judulnya The Instructional Design featuring the Monhollow Model. Apa yang dibahas di sini coba? Kalian sudah sempat baca apa yang dibahas di section ini? Yuk. Kalau tadi di paragraf sebelumnya kan yang dibahas adalah konsep yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan bilangan negatif. Nah, sekarang yang ini apa? Ini cara Mhm. penggunaan manholo-nya. Cara Kalau penggunaan workflow, oke. kayak yang tadi saya tangkap waktu baca itu sih, kalau untuk Mhm. yang negatif taruh di bawah, terus ditulisnya pakai minus tanda kurung, sementara yang positifnya dibikin di atas, terus biasa. Dan Mhm. cara pelakuan itu penjumlahan kayak yang tadi sudah disebut di sini nih, Bu. Di gambar satu plus satu, Oke. satu plus satu nol. Oke, jadi di bagian ini si autor menjelaskan, tadi kan di abstrak dikatakan ya, datanya diambil dari berapa orang siswa? 3 orang kan ya. Nah, 3 ini merupakan siswa yang tergabung dalam satu kelas. Satu kelas itu tadi ada 25 anak. Nah, di mana dalam kelas itu diberikan teaching intervention. Intervensinya ya ini, ya. Jadi desain pembelajarannya dijelaskan di sini sekilas apa yang siswa pelajari pada saat teaching intervention. Nah, di sini dijelaskan tadi menggunakan apa teaching intervention featuring the Mount Hollow model. Apa maksudnya Mount Hollow? Ini dijelaskan. Kemudian eh, ada beberapa apa namanya? Di sini dikatakan bahwa the minus sign, nah, negatif integer ditulis dalam tanda kurung. Itu juga ada alasannya, disebutkan oleh peneliti, ya. Nah, ini bentuk representasi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah apa nih? Di paragraf ini menjelaskan apa? Di bawah gambar 1. Apa yang dijelaskan di paragraf di bawah gambar 1?
Oh, iya Bu, Perbandingan bukan sih, Bu? perbandingan Bu. Antara Perbandingan. naturalisasi model sama tradisional dengan Monholo model tuh. Betul Adinda. Bedanya apa? Bedanya apa Adinda? Mungkin izin menambahkan aja Bu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm, yang Mount Hollow ini kan kita pakainya bukit sama lembah ya. mm-mm. Sementara untuk yang eh, perbandingan yang lain, tipe neutralisasi yang lain itu biasanya memakai dua benda berbeda. Misalnya kayak yang di kalimat kedua itu, for example, red chip with minus and with minus sign and white chip with plus sign. Ada black and red counters, black and white chips, and red pokoknya banyak tergantung warnanya, tergantung mau gurunya mau bagaimana tuh, mengajar bagaimana. Tapi intinya ini ngebandingin paragraf ini ngebandingin perbedaan cara neutralisasi Mount Hollow dan neutralisasi yang lain yang umumnya menggunakan dua benda berbeda. Tuh. Oke. Apakah di sini ter apa tersirat keunggulan dari model ini nggak kira-kira? Apa yang menjadikan model ini unggul gitu dibanding yang sudah ada sebelumnya? Dijelaskan Selain nggak di sih, sini? ya, ya ada penjelasannya. Jadi kalau yang gue sih, unlike these models, features of the Mount Hollow allow students to intuitively abstract concept and utilization by using landslide analogy. Jadi seperti dianggapkan seperti tanah yang longsor gitu loh. Kan makin Iya, lama jadi kalau mau keunggulannya apa? makin naik gitu kan makin makin apa ya, negatif itu kan makin makin turun makin ke bawah. Sementara ini yang pasti kan makin lama makin ke atas. Jadi untuk beberapa konsep yang terbilang cukup ribet, ini masih bisa dibayangin gitu Bu. Dibayangin lewat imajinasi ketimbang kita pakai dua yang tadi. Karena kan kita gak mungkin misalnya eh, ngebayangin chip merah itu berapa, misalnya pakai misalnya minus gitu. Misalkan minus 10 dikurang ditambah 3 kan nggak mungkin kita masukin 10 chip merah sama 3 chip biru terus dikurang-kurang gitu kan ribet. Oke, Mungkin terima kalau kasih untuk ya. dalam jumlah yang kecil masih oke, cuman kalau untuk agak besar Mm-mm. mungkin agak ribet. Oke, boleh Ibu dengar dari yang kelompok lain nggak? Dari tadi Niel kelompok satu nih. Yang kelompok lain boleh suaranya mana? 37, 38. Jangan diam aja. Apa yang kamu perhatikan dari paragraf ini, Muhammad Nur Hidayat? Hmm, ada Muhammad Nur Hidayat, Ibu panggil. Tes Bu, ada Bu. Silahkan. Mungkin sepemahaman saya yang baru banget dapat itu eh, di paragraf ini itu ada dua model yang di comparison antara neutralis neutralization tradisional sama eh, non-hollow gitu bukan kalau eh, duanya ini berbedanya kalau si netralisasinya ini dia tuh pakai apa ya? Kalau di sini kan katanya pakai chips dua warna yang berbeda. Nah, terus kalau Simon Hollow itu pakai yang landslide yang kayak di gambar itu. Mhm. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Lebih intuitif bukan Bu. Jadi karena basisnya itu pengalaman nyata menambah atau mengurangi gitu kan, jadi itu lebih fleksibel dibanding model lama. Jadi lebih bisa dipakai buat ngejelasin baik itu penjumlahan atau pengurangan dalam bilangan bulat. Oke, jadi Agnia tadi bilang lebih intuitif. Yang perlu kita perhatikan di sini, em, kita belum ngomong pengurangan di sini, ya. Kita baru ngomong fiturnya dulu. Kalau model-model yang sebelumnya itu biasanya pakai lingkaran ya, benar nggak? Bentuknya sama-sama lingkaran, tapi beda warna. Yang satu warna merah, satu warna hitam misalkan. Atau satu ada tanda plus, satu ada tanda minus gitu kan ya. Nah, tapi untuk memahami bahwa eh, chips merah sama chips hitam kalau ditambah jadi nol,
Itu dasarnya apa? Ada nggak dasarnya? Kan nggak ada ya. Agak sulit dipahami. Kenapa bisa dua chips yang berbeda warna kalau digabung menjadi netral atau menjadi nol kan gitu ya? Jadi secara intuitif representasi bentuk si bukit sama lembah, di mana kalau bukitnya digabung sama lembah maka menjadi apa? Jadi Menjadi rata, apa, Bu. Fadil? Jadi rata, Bu. Menjadi Sama rata, yang ada. artinya jadi nol kan ya? Iya, Bu. Nah, makanya tadi Ibu bilang bahwa yang menjadi sifat yang utama adalah di sini konsep of neutralization. Ibu udah highlight nih, X tambah min X sama dengan nol dengan menggunakan analogi longsor. Ini pernah Ibu uji cobakan di kelas dan memang siswa SD itu mereka sangat familiar sama kejadian longsor. Ketika bukitnya longsor ke lembah, maka jadinya rata, tanah datar, berarti jadi nol. Nah, dengan menggunakan model Monhollow, jadi lebih intuitif, betul tadi kata Agnia ya. Jadi nggak lagi dua lingkaran dengan berbeda tanda. Itu kan agak lebih sulit dipahami, ya. Ini yang menjadikan model ini lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya ada apa lagi? Silakan dicermati paragraf ini dan juga sampai ke tabel ke-1 nanti. Kita mulai ada melihat jenis penjumlahan. Oke, silakan. Apa yang menjadi main idea dari paragraf ini? Coba. Yang the Monhollow representation fully distinguish positive and negative integer, Ibu. Ya, coba dijelaskan Bunga maksudnya paragraf ini apa? Untuk metode Monhollow sendiri itu sudah merepresentasikan dengan jelas perbedaan positif dan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Dan dia enggak memerlukan lagi kayak warna, tanda, yang gitu-gitu. Oke, terus apa lagi? Ada istilah yang dijelaskan di situ, istilah apa? Istilah gali, Bu, atau digging. Oke, digunakan untuk apa itu, Muhiban? Buat nge-explain, buat menjelaskan apa sih, misalkan di situ kan ditulisnya the act of digging a hollow and thus creating amount of the same magnitude. Jadi supaya gimana ya? Jadi menjelaskan kalau awalnya tanahnya rata, terus digali, terus tanah yang penggalannya itu ditaruh di luar, Bu, jadi membentuk mound hollow yang seperti seperti di gambar. Jadi awalnya tanahnya rata. Nah, ini nanti akan berguna saat siswa menyelesaikan soal-soal pengurangan seperti yang di sini nih. Ya, di sini. Nanti kalian akan lihat contoh-contoh hasil pengerjaan siswa, bagaimana mereka menggunakan digging strategi. Ya, nah dalam penelitian ini diidentifikasi ada 16 bentuk ya. 8 bentuk penjumlahan, 8 bentuk pengurangan ya. Tapi kemudian disummarize menjadi berapa nih? 10 ya. 4 bentuk penjumlahan, 6 bentuk pengurangan, yaitu A1 sampai 4, S1 sampai S6. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk ini, penelitian ini fokusnya di tipe yang mana? Karena memang paper itu kan pembahasannya mungkin nggak bisa panjang lebar ya. Jadi di sini akan dipilih hanya berapa tipe. Ada nggak di For paragraf each terakhir? Tipe, Ada Ibu. 4, Pak. A3, Bu. A3, Ya, 4, S5, S6. oke. The discussion is limited to four specific problem types. Kenapa tipe ini yang dipilih? Coba Kurnia. Kenapa Kurnia? Oke, sebentar, Bu. Kalau yang A3 itu kan tadi juga di gambarnya kan
kita mau kita mau jumlahin salah satu bilangan yang positif dan salah satu bilangannya negatif. Terus kalau yang A4 pun sama Bu, cuman di bedanya bilangan negatifnya ditukar aja. Jadi yang A3 itu bilangan negatifnya di Y, yang A4 bilangan negatifnya di X. Terus kalau yang S5 sama S6 pun sama karena kita ngebahas addition sama pengurangan. Makanya di sini ada yang S5 S6 tuh pengurangan dan salah satu bilangannya positif dan salah satu bilangannya negatif. Ya, betul. Jadi mix sign. Sign-nya itu beda. Yang satu positif, satu negatif ya. Nah, tapi kamu harus bisa bedain kenapa A3 sama A4 dibedakan. Di situ ada catatannya tuh. Kenapa A4 dibedakan dengan A3? Di tipe soal A4, apa bedanya sama A3? Coba baca catatannya di kolom di atas tuh. Itu karena bilang magnitude negatifnya lebih besar daripada positifnya Bu kalau di A4, sedangkan di Ya, A3 itu positifnya lebih besar dibanding negatif. yes. Kan nanti hasilnya beda kan? Ketika negatifnya lebih besar, maka hasilnya akan negatif kan? Jadi kamu bayangkan kalau 7 tambah negatif 3, maka 7 bukit digabung dengan 3 lembah. Gitu kan ya? Ketika 3 bukitnya longsor, maka yang sisa 4 bukit. Berarti masih ada 4 positif. Nah, untuk A4 juga sama, pakai analogi yang sama, tapi bedanya dia negatifnya lebih besar kan gitu ya. Nah, kalau di sini, di kalimat ini dijelaskan nggak kenapa A3, A4, S5, S6 yang dipilih? Kalau tadi Dijelaskan Kurnia, Ibu. kalau Kurnia bilang karena beda tanda. Kalau menurut Yoga di kalimat ini yang dijelaskan apa? Karena ini ngajarin konsep yang mengubah konsep awal pemikiran siswa dari kan siswa kan mikirnya awalnya tuh kayak kalau pertambahan tuh pasti hasilnya lebih gede dari penjumlahannya, dan pengurangan tuh hasilnya lebih kecil dari eh, angka-angka yang di situ. Nah, di sini ngubah konsep eh, berpikir siswanya dari kalau pertambahan tuh bisa hasilnya tuh bisa lebih kecil dan pengurangan tuh hasilnya bisa lebih besar. Seperti itu, Bu. Ya, di sini tuh ada istilah teori tentang conceptual change. Jadi kalau kamu misalkan ajak ngobrol siswa kelas 1, kelas 2 SD gitu kan ya, berapa 3 tambah 2 gitu kan ya, mereka pasti bisa jawab ya. Oh, 3 jari diangkat, 2 jari diangkat, jadi totalnya ada 5 gitu kan ya. Jadi setiap penjumlahan itu pasti hasilnya lebih besar. Tapi ketika muncul konsep bilangan negatif, ternyata penjumlahan dua bilangan hasilnya tidak selalu lebih besar dari bilangan yang ditambahkan. Nah, itu membutuhkan conceptual change, di mana untuk siswa yang baru pertama belajar, itu menjadi konflik di kepalanya, gitu kan. Misal kamu kasih contoh soal gini, 5 ditambah titik-titik sama dengan 2. Nanti kalau kamu ada kesempatan ketemu siswa kelas 2 SD atau kelas 3 SD, kamu tanya soal itu. 5 ditambah titik-titik sama dengan 2. Kira-kira jawaban anak seperti apa kalau dikasih soal seperti itu? 5 ditambah berapa hasilnya 2? Gimana Muhiban? Sepertinya mungkin mereka eh, mikir nggak bisa jawab sih Bu sebenarnya Bu. Nggak ada Sejauh yang jawabannya. saya dari jawabannya ya. Iya, coba nanti kamu coba ya kalau punya saudara kelas 1 SD, kelas 2 SD, kamu coba Ya, kasih soal. kebetulan untuk itu saya udah pernah nyoba Bu. Jadi Nah, emang gimana? rata-rata tuh saya izin ya Bu untuk membagi Iya, pengalaman silakan. saya. Boleh, Jadi boleh. sewaktu saya mengajar itu Mm-mm. saya ini nggak ngajar untuk kelas 2 ya, tapi saya ngajar untuk anak SMP. Nah, Hmm, anak SMP itu tempe. rata-rata kesulitan Bu ketika mereka tuh mengurangkan suatu bilangan negatif dengan positif Bu. Mhm, Karena mereka pikir tuh semisal contoh, saya punya angka 2 mm-mm. dikurang 3. Mereka tuh pasti selalu jawab, emangnya bisa dikurang 3? Karena kan angkanya lebih besar daripada 2. Ya, Nah, itu yang maksud saya tuh konsepnya tuh harus dirubah Bu, seperti itu. Makanya berarti menurut saya tuh kenapa mm-mm. A3, S5 sama S6 itu harus yang dianggap sebagai spesifik problem karena itu Bu, rata-rata mereka tuh masih belum bisa mengubah konsep awalnya Bu. Berarti Muhiban ini pengalamannya bahkan sama anak SMP ya.
Iya Bu, Bah- bukan anak SD bah- Bu. bahwa permasalahan itu pun masih muncul di anak SMP yang harusnya Iya mereka benar sudah sekali Bu. belajar di SD. Dan percaya nggak percaya, memang rata-rata keluhan guru SMP pun sama. Ya, guru-guru mengalami kesulitan saat harus mengajarkan konsep A3, A4, S5, S6 gitu ya. Jadi ibu pikir anak SD aja, ternyata SMP pun masih banyak yang bingung. Nah, di sini membutuhkan conceptual change itu. Nah, nanti coba Muhiban dicermati betul-betul apakah memang model ini nanti bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang perhatikan research questions-nya ada dua. Apa yang mau dijawab oleh paper ini? Ini cukup cukup banyak tadi ya introduction-nya ya, karena ada theoretical framework-nya ya. Lebih dari 2 halaman, lebih dari 3 halaman bahkan. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah bagaimana sih menggunakan landslide analogi, lalu bagaimana menggunakan digging strategy untuk bentuk soal pengurangan. Ya, jadi kalau strategi longsor untuk penjumlahan, strategi menggali untuk soal pengurangan. Sekarang kita masuk ke methods. Sebelum ke methods, bagian intro ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan apa bagian yang harus ada di introduction? Dan menurut kalian apa yang kurang atau miss dari introduction yang kalian baca di paper ini? Silahkan. Mungkin saya izin menambahkan Bu. Eh, Awalnya Ya, silahkan. saya pikir dari introduksi atas tuh sebelum saya mendengar tanggapan Ibu ya, itu tuh hanya terbatas pada tadi berapa Bu? Saya lupa. Untuk 3 orang siswa ya Bu? Datanya. Iya datanya. Betul, yang Iya Bu, dilaporkan di saya pikir. paper ini. Nah, iya saya pikir untuk datanya itu kalau hanya 3 orang siswa tuh agak bias Bu. Tapi setelah saya dengar Ibu, Mhm. emang Ibu tuh memakai pendekatan kualitatif. Itu saja sih Bu. Iya, memang betul. Kadang-kadang memang kritik muncul dari situ. Muhiban memang tepat sekali menyoroti angka 3 itu. Bahwa pada saat si autor memilih hanya ingin melaporkan 3 siswa, pasti banyak pertanyaan bahwa ini adalah jumlah siswa yang sangat kecil gitu kan dibanding satu kelas 25 anak. Tapi balik lagi mengingat studi kualitatif itu memang dia lebih mendalam analisisnya. Jadi kadang memang ada juga yang hanya melaporkan 1 atau 2 siswa gitu. Jadi sah-sah aja sebetulnya mau 3, mau 5, mau 6. Tapi untuk kuantitatif tentunya nggak mungkin sekecil ini ya. Seperti itu. Oke, apa sih kerangka utama yang ada di introduction? Kerangka utamanya apa coba? Kalau kamu perhatikan di sini, apa kerangka utamanya dari paragraf-paragraf yang dibahas tadi? Tuh, sebelum sampai munculnya pertanyaan di halaman ini ya, di halaman 371, sebelum pertanyaan itu diajukan, apa sih yang dimunculkan di bagian intro? Tadi ada Perubahan dan rumusan masalah. problemnya nggak sih, Bu? Ya, gimana? Siapa tadi? Agnia atau siapa? Problemnya bukan Fadia. Problemnya tuh dinyatakan di mana, Fadia? di bagian awal introduction dan Mhm. terus Ya, sebut aja paragraf nomor berapa. pertama yang 1, research has kemudian paragraf 1, kemudian paragraf 2 tentang penelitian terdahulu. penelitian terdahulu yang mencoba menyelesaikan problem itu kan ya, Iya, benar. bahwa sudah Dan banyak biar upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kemudian di paragraf selanjutnya katakan apa? Masih ada masalah nggak? Di antara sekian banyak studi yang meneliti, masih ada masalah nggak? masih ada masalah dan masih ada tantangan juga. Masalahnya ada di mana?
Masalahnya ada Seven research indicates that student encounter. ya, jadi kalau kita lihat paragraf 3 dan 4, ya, itu paragraf 3 dikatakan masalahnya ada di soal pengurangan. Pengurangan itu lebih sulit daripada penjumlahan. Nah, paragraf keempat juga sama. Masalahnya itu ada di ketika di awal siswa belajar pakai model yang konkret, maka ketika masuk ke abstrak mathematics, modelnya udah nggak meaningful lagi, udah nggak bermanfaat lagi. Nah, kita akan lihat hasil pelaporan dari penelitian ini. Apakah saat siswa diberikan angka-angka yang besar, masalahnya lebih abstrak, modelnya masih berperan nggak saat mereka nyelesain soal, ya? Ini kan di sini masalahnya, kemudian tadi teori ya yang disampaikan ya, seperti itu. Berarti kita masuk ke metode sekarang. Silahkan, ada yang mau menjelaskan nih metode kurang lebih 1 halaman ya, 371 sampai 372 awal. Siapa yang mau menjelaskan, meresume metode? Silahkan, di-highlight. Apa saja yang perlu di-highlight di sini? Written pretest metodenya menggunakan written pretest untuk semua 25 anak kelas 6 di kelas itu, lalu followed by individual, lalu selain itu juga ada individual interview dengan 12 siswa yang terpilih. Terus ada apa namanya, the aim dari pretest itu, Bu. The aim of the pretest was to understand student. Oke, lanjut jelaskan aja apa lagi. Lalu ada durasi dari written pretest itu was half an hours, and durasi dari individual interviewnya selama 15 menit untuk per siswa. Although none of the 7 question in the pretest showed negative integers. Terus ada apa namanya? None of the 7 question in the pretest showed negative integers, and the solution did require a student understanding of the negative integer concept. Questions. Lalu ada the 3 student yang terpilih sama kategori dari Oke. ini data collection-nya juga dijelasin kan? Nah, kalau di bagian methods ini kan ada 2 subjudul ya, participant sama data collection method. Nah, kenapa di sini dijelaskan begitu detail? Karena memang di bagian metode kita harus menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar peneliti selanjutnya bisa replicability, bisa mengulang kembali. Seandainya mereka akan melakukan penelitian yang sama, mereka bisa mengikuti penjelasan yang ada di methods untuk dilakukan kembali gitu. Jadi kenapa di methods itu sangat detail penjelasannya, sampai durasinya dikasih tahu, tujuan dari pretest apa, berapa orang yang dikasih interview gitu kan ya. Lalu di sini juga dijelaskan 7 questions in the pretest. Tidak ada yang mengandung bilangan negatif nih kalau kita lihat di sini. Nih, pretest question sebelah sini kan ya. 42 kurang 38, titik-titik tambah 7 sama dengan 5, 10 tambah titik-titik sama dengan 0, 4 dikurang berapa sama dengan 10, 2 kurang 5 berapa. Nah, ini kan nggak ada bilangan negatif sama sekali ya. Nah, jadi memang kita mencoba mencari tahu apa sih prior knowledge dari si siswa tersebut. Apakah mereka memang
udah punya pemahaman tentang negatif atau belum. Pada saat pretest ini diberikan, guru waktu itu memberitahu ke siswa bahwa kalau menurut kamu 2 kurang 5 tidak ada jawabannya, maka kamu tulis aja nggak ada jawabannya. Jadi siswa boleh menuliskan apapun yang mereka pikirkan gitu, asalkan nggak kosong. Ketika mereka bilang 0 kurang 5 itu nggak mungkin Bu gitu, karena 0 lebih kecil dari 5. Nah itu mereka boleh menjawab seperti itu. Dengan begitu kan kita jadi tahu ya bahwa mereka memang belum mengenal bilangan negatif. Nah, partisipannya di sini dipilih 3 orang tadi ya, dengan dasar pemilihan yang tadi dijelaskan. Kemudian data collection method, bagaimana metode pengumpulan datanya? Tadi sudah disebut ya di awal ya, ada written post-test dan individual interview. Tadi ada pretest. Pretest ini digunakan untuk memilih si siswa ini ya. Nah, sementara data yang ditampilkan di sini itu adalah data post-test. Post-test itu artinya diberikan setelah adanya intervensi. Ini kan ya, following the instructional intervention. Kemudian ada juga students worksheet sama field notes. Ini salah satu kriteria penelitian kualitatif itu biasanya ada field notes dari observer. Observer punya catatan lapangan selama pelaksanaan penelitian. Terus ada metode analisis, di sini dijelaskan constant comparative method, bagaimana analisisnya dilakukan, kata-kata kunci yang muncul pada saat interview sama siswa, di sini juga dijelaskan gitu ya. Kemudian, nah di kalimat ini disebut bahwa di pembahasan selanjutnya ya, ini hanya membahas soal ini saja yang memang tadi menjadi pertanyaan penelitian. Karena di post-test itu kan ada 1 sampai 10 soal nih. Nah, yang menjadi apa yang akan dibahas di hasil penelitian hanya 4 soal saja yang merepresentasikan soal tadi A3, A4, S5, S6. Oke. Nah, bahkan di sini sampai diberi penjelasan apa saja sih bentuk pertanyaan interview yang kita berikan ke siswa, ya. Seperti itu. Di bagian method memang perlu dijelaskan secara lebih detail. Untuk method ada yang mau dikomentari atau ditanyakan? Apa yang kurang kira-kira yang belum disampaikan di sini? Eh, Ya, boleh Bu, Niel. izin Mm-mm. berkomentar ya Bu. Kalau Mm-mm. untuk data collection methodnya, saya lihat sih kurang dari ini ya. Maksudnya prosesnya gitu Bu, kayak hanya berapa lama, terus role teachernya ngapain, maksudnya dalam pengajaran penelitian itu kurang spesifik gitu loh Bu. Jadi prosesnya kurang spesifik. Ya walaupun si hasilnya ada, cuman saya dari kalau misalkan dalam penelitian itu kan sudah ada proses gitu ya Bu ya, ada prosesnya gitu kayak ini berapa lama misalnya mungkin ibu yang terus lingkupnya berapa kalau pertama kan mungkin lingkup pertama yang pertama kita udah saya lihat kan lumayan kecil ya dari 25 siswa cuman 3 dan itu pun cuma Indonesia aja terus yang kedua saya lihat tuh prosesnya itu kayak ada yang kurang gitu Bu kayak misalnya ini penelitiannya berapa lama nih terus eh kan tadi kan ada guru juga buat ngajarin manhole. Nah, manhole dalam mengajarkan ini gurunya berperan sebagai apa? Itu nggak jelasin gitu, Bu. Jadi ada kurang penambahan role yang spesifik dan alur waktunya. Kalau Mhm. di setup itu. Jadi tidak ada penjelasan berapa lama mungkin teaching interventionnya ya diberikan ke siswa ya. Betul ya, Bu? Iya betul. Bentar, di atas ada nggak ya kira-kira? Bisa jadi memang Ibu belum menambahkan informasi itu di bagian instructional design. Nah, betul karena memang eh ya yang Niel tadi katakan betul ya. Tidak ada keterangan di sini ada design based research study di sebuah kelas dengan 25 siswa. Implementing design instruction using the Monholo model. Bla bla bla. Ya, jadi dalam data collection method, walaupun memang kita nggak fokus di teaching intervention ya, tadi yang bisa menjadi perhatian memang berapa lama teaching interventionnya gitu ya, berapa kali pertemuan. Kemudian role of teachers, ya, apakah dia sebagai observer atau hanya sebagai guru di situ. Jadi bagus pengamatan Niel. Ada lagi mungkin yang lain? Bu, saya izin bertanya, Ya, Taraka. menurut Ibu, Mm-mm. keterangan
daerah siswa itu penting nggak Bu? Soalnya khusus di Indonesia kan apa tuh namanya intelek siswa dan daerahnya juga mungkin agak sedikit fluktuatif. Jadi apa tuh namanya misalnya Bu 25 siswa itu cuma dari daerah Jakarta doang. Jadi penelitiannya walaupun kualitatif kurang valid atau gimana? Lokasi dari sekolah penelitian maksudnya gitu ya. Iya, iya Bu. Lokasi, ya, Tanaka terputus. Maaf Bu, sinyal saya lagi kurang bagus. Iya, oke. Jadi memang yang Tanaka sampaikan betul di beberapa penelitian, lokasi penelitian atau subjek partisipan itu kadangkala perlu ditampilkan di mana. Karena memang untuk daerah perkotaan sama perdesaan bisa jadi berbeda kan ya. Nah, di sini dijelaskan nggak lokasinya di mana? At least Indonesianya dikatakan nggak di sini? Ada nggak? Karena ini kan memang apa namanya? Coba kita search ya. Di bagian introduction kayaknya dijelasin deh, Bu. Oh iya, Indonesia ada, tapi memang tidak spesifik apa namanya? Ini Indonesia ada di abstrak ya. Indonesia ada, tapi memang tidak spesifik di lokasinya di mana gitu. Seperti itu. Karena memang konteks kalau kita bicara konteks Mount Holo ini kan relevan biasanya ya untuk anak-anak di Indonesia. Bisa saja sih kalau memang ingin ditambahkan lagi lokasi yang spesifik, tapi tidak boleh menyebutkan nama sekolah, karena itu adalah sifatnya rahasia. Menyebutkan nama sekolah, menyebutkan nama asli siswa itu nggak boleh. Makanya kita harus pakai kode di sini, atau pakai nama samaran, pseudonym. Gitu. Bagus, Taraka, komentarnya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Lagi ada azan, kita stop sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk methods introduction sudah ada lagi yang mau dikomentari? Ibu, kalau nambahin Mhm. komentar lagi sedikit boleh Kak? Ya, Di silakan Niel. bagian, kalau saya sih mungkin ini agak out of context ya, tapi saya pengen sedikit mengomentari di bagian musik penulisan boleh nggak masalah kan ya? Saya nemu beberapa Ya, kalimat silakan. yang seharusnya bisa dipersimpel, tapi karena ada penulisannya yang agak gimana gitu, jadi saya agak bingung juga pas baca pertama kali. Kalau dari saya di bagian yang NP2, NP1, NP3 itu Bu, saya bisa scroll tadi Di partisipan. di sebentar. Saya mau yang the three students of NP3, NP2, NP3 were selected because they were indicated as students blah 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 blah, because they had Mhm, no prior knowledge. mhm. Ya, itu. Em, ini kan cukup panjang ya. Saya baca sedikit agak bingung. Saya nemu beberapa kelemahan. Yang pertama, sentence-nya itu cukup membingungkan karena tadi pas dibaca itu agak bingung juga karena ini di students langsung MP1, MP3, MP23. Ini kan berarti kan udah kayak mengindikasikan udah pernah jelaskan sebelumnya ya Bu ya. Karena ada dikurungin gitu kan. Udah ada termnya gitu. Sementara termnya itu baru dijelaskan di eh, kalimat setelahnya yang NP2, NP3-nya ini. Because it seems like in percentages we already mentioned that in fact they are not explained the correct sentence. Kalau saya sempat sedikit kepikiran kalimat yang lebih simpel, lebih mudah dipahami, apalagi buat orang yang mungkin masih awam baca jurnal. Saya udah sempat analisisnya di Gidrive juga. Kalau ada saya, the three students were selected because they were indicated as a student who had no prior knowledge, and they showed active participation in all 5 lessons during the intervention. Based on the pre-test result, the students were divided into 3 categories, which is NP1, NP2, and NP3. Each category resembles high, average, and low performance respectively. Mungkin ini Ya, bisa lihat sendiri di Gidrive yang saya kumpulin, ya saya juga ada masukin sih. iya. Soalnya Jadi kalau menurut memang saya ini agak cukup berantakan runutan kalimat. Jadi saya agak bingung juga nangkepnya. Nangkep intinya tuh harus baca 2 kali dulu. Gak bisa langsung sekali, oh ngerti. Baru saja iya, itu Bu ya. Terima kasih Bu ya. iya sama-sama Niel. Ya, kalau masalah penulisan kalimat memang bisa diparaphrase sesuai dengan style masing-masing autor. Nah, ke NP1, NP2, NP3 memang baru muncul di partisipan ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, di baris ke-8 ya. Betul ya. Nah, eh, kadangkala beberapa kalimat itu memang harus digabung karena limitasi dari papernya gitu kan ya. Papernya itu maksimum berapa halaman misalkan. Atau kalau di abstrak kan ada maksimum kata. Nah, jadi memang di sini dijelaskan bahwa NP1, NP2, NP3 adalah 3 student yang tadi udah disebut di atas. Kalau the three student kan sudah disebut di atas ya. Nah, tapi di sini digunakan kode untuk menyebut inisial dari student 1, 2, dan 3. Nah, maksudnya di sini dijelaskan kenapa mereka yang dipilih, based on what gitu kan, berdasarkan apa? Berdasarkan alasannya dijelaskan di sini karena mereka tidak punya pengetahuan prior knowledge tentang bilangan negatif. Jadi ada beberapa alasan yang membuat siswa ini dipilih gitu. Jadi kita nggak asal milih random karena ini kualitatif ya. Jadi harus ada alasan kenapa 3 anak ini dipilih. Ya kalau memang menurut Niel kalimatnya kurang baik, bisa diparaphrase gitu. Nanti dalam proses Niel menulis paper juga seperti itu. Kalau ada kalimat yang agak panjang, kurang bisa dipahami dengan jelas, silakan diparaphrase gitu. Sekarang banyak sekali ya tools yang bisa kamu pakai untuk memparaphrase kalimat seperti itu. Bahkan dengan AI pun bisa dengan mudah kalian memparaphrase kalimat. Oke, terima kasih Niel. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, on top Aduh, of the maaf Bu, izin structure of interupsi the Bu. sentence, ya silakan. Izin interupsi Bu. Waktunya sudah 15.07, 3 menit lagi pengulangan selesai. Karena kita cuma sampai 15.10 Bu. Kita mulai jam berapa tadi? Tadi 13, ya 13.40. Agak telat sedikit soalnya. Jadi Oke, 15.10. harusnya 13.30 ya. Iya betul ya Bu. Nah, saya jam Harusnya 3 tiga belas selesai. tiga puluh. Karena telat 10 menit jadi ya Oke. agak nambah.
Oke, kita selesai ke dalam 15.10 ya. 15 lewat 10 menit, betul nih ya? Betul, Ibu. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Nah, eh mengenai penulisan paper ya, memang penulisan kalimat itu bisa jadi ada kesalahan penulisan struktur gitu ya. Cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah konten di bagian partisipan. Jadi si autor atau si peneliti perlu menjelaskan kenapa yang dipilih itu tiga anak ini, NP1, NP2, NP3, itu ya. Kemudian di bagian baris terakhir di situ dikatakan bahwa participation in the study was entirely voluntary and all identifying information of the participants has been anonymized. Jadi memang itu perlu disebutkan bahwa nama siswa itu harus disembunyikan, ya. Kenapa dikatakan voluntary? Karena memang saat mereka bergabung dalam penelitian ini mereka sudah menandatangani consent form bahwa mereka bersedia untuk terlibat dalam penelitian. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu menjadi perhatian saat kalian melakukan penelitian dengan respondennya itu manusia, ya, seperti itu. Nah, karena waktu kita memang terbatas, maka kita akan bahas sisanya di pertemuan besok ya. Nah, ini result and discussion. Silahkan kalian cermati bagaimana discussion digabungkan dengan bagian result. Kalau kita lihat di sini ada satu, ada berapa subjudul nih? Ada satu, kemudian ada dua, lalu ada tiga. Nah, ada tiga subjudul ya. Berarti kalian harus mengkaitkan antara isi dari tiap subjudul dengan subjudulnya. Nah, nanti kalian di pertemuan besok berarti ya, Rabu jam berapa kita ketemu? Jam 10, Bu. Jam 10, Ibu. Jam 10-nya kita ketemu di kelas atau di Zoom? Zoom kalau minggu ini, Bu. Oke, di Zoom berarti ya. Nah, nanti tolong kalian highlight apa saja sih temuan-temuan dari penelitian ini dan apa diskusinya, ya. Setelah itu kita bisa lihat conclusion-nya. Izin Oke. bertanya, Bu. Jadi untuk pertemuan besok kan kita materi lagi dan untuk pertemuan sisa tiganya itu akan presentasikan ya. Untuk presentasi berarti per pertemuan itu sekitar 6 sampai 7 kelompok ya, Bu, yang maju. Mm-mm, betul. 6 sampai 7 kelompok. Jadi nanti waktunya bukan lagi 20 menit ya, disesuaikan. Seperti itu. Jadi kalau Untuk Mhm. maaf, untuk itu presentasinya nanti paper yang kita baca itu bebas dan kita analisis terus untuk menjelaskan struktur-struktur dan isi papernya doang kan ya, Bu? Ya, jadi paper yang kalian pilih, Ibu bebaskan. Tiap kelompok silakan pilih paper yang memang kalian tertarik untuk presentasikan ya. Jadi selain selain apa namanya, cari juga yang mudah dibaca, karena memang eh, gaya penulisan paper itu kan beda-beda ya. Jangan sampai kamu nemu paper yang eh, gaya penulisannya tuh cukup abstrak ya, susah dipahami, nanti malah kita bingung sendiri. Jadi sebaiknya disesuaikan juga dengan kemampuan kamu memahami isi paper tersebut. Tapi kalau bisa, ambil paper dari jurnal yang tidak terlalu peringkatnya tuh di bawah gitu ya. Paling nggak minimal Sinta 1, Sinta 2 kalau jurnal nasional gitu ya. Seperti itu. Jadi bebas, silahkan dipilih. Nanti kalian highlight abstraknya, intronya, methodsnya, findingsnya, discussionnya, conclusionnya. Itu mulai di pekan depan berarti ya. Berarti untuk pekan besok kita tugasnya cuman seperti kayak kemarin nge-highlight bagian apa tadi, Bu? Maaf, bagian setelah 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 method ya. findings, discussion, sama conclusion. Hmm. Ya. Itu dikumpulin ke drive lagi, Bu, atau Oh, kita besok diskusi aja. Jadi gini, kita diskusi, tapi kamu sudah baca. Ya, minimal kamu baca paper ibu. Lebih dari itu, kamu bisa baca paper yang akan kamu presentasikan. Jadi kamu udah mulai dapetin paper, udah mulai dibaca papernya, sehingga ketika ada pertanyaan terkait
findings, discussion, and conclusion bisa kalian sampaikan besok. Hmm. Gitu ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Ibu Mm-mm, bilang untuk presentasi ntar akan diacakkan ya, yang maju kelompok berapa. mm-mm, Itu mm-mm. sistem pengacakannya mau gimana, Bu? Silahkan Ibu serahkan ke PJ mata kuliah aja. Ibu taunya urutannya sudah ada. Jadi nanti pertemuan satu, misalkan kelompok 1 sampai 7 yang maju, maka yang moderator harus dari selain kelompok tersebut ya. Harus ada moderatornya di tiap pertemuan. Kenapa perlu ada moderator? Supaya presentasinya berjalan dengan lancar, sesuai dengan waktu, durasi, ya. Karena moderator juga nanti fungsinya untuk mengingatkan presenter, waktunya sudah mau habis, lalu untuk mempersilahkan tanya jawab, gitu kan ya, mempersilahkan kelompok selanjutnya dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan dari kelompok yang maju hari itu. Nah, nanti yang mau volunteer jadi moderator, silahkan hubungi PJ-nya ya. Tentu saja Ibu akan memberikan nilai yang lebih untuk yang mau jadi moderator. Ya. Oke, ada lagi Taraka? Taraka atau Dari saya, Tabina dipanggilnya? Taraka Tabina, Bu. Taraka aja nggak apa-apa kok. Taraka, oke. Eh, Baik, Bu. Mungkin dari saya sudah cukup. Namun jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Apa saja sih yang ada di finding, di discussion, di conclusion? Nah, kalian baca, pelajari dari berbagai sumber, ya. Jadi tidak bergantung pada penjelasan ibu, karena kita sifatnya akan diskusi. Diskusi langsung membahas komponen-komponen tersebut pada paper. Jadi apa saja yang harus ada di findings, bagaimana sih menjelaskan discussion, itu kalian udah harus baca ya. Baca sendiri masing-masing di rumah. Oke? Oke, sehingga nanti pada saat kalian presentasi paper juga tepat gitu yang disampaikan. Tidak melebar kemana-mana, tidak terlalu panjang. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk active participation-nya hari ini. Kita ketemu lagi besok, pertemuan keempat, ya. Oke. Selamat sore, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Kasih, Bu.